Shalom jemaat Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh." Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit. Semua, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sahajalah yang kudus, Engkau sahajalah Tuhan, Engkau sahajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yang kesat
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya, senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Sama-sama kita istiharkan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima Allah kekal, Raja kemuliaan, Engkau telah meninggikan anak-Mu yang tunggal ke kerajaan-Mu di surga dengan kemenangan besar. Janganlah tinggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan utuskanlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, serta mengangkat kami ke tempat Kristus telah pergi mendahului kami. Dia disembah dan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Pembacaan kita pada hari ini dipetik dari Yeskiel pasal 36 ayat 24 hingga 26 di bawah tajuk Pembaharuan Israel. Ayat ke-24. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah firman Tuhan. Pembacaan kedua kita diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sehingga 14 di bawah tajuk Yesus terangkat ke surga.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, mahukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan dan kami bersyukur karena Tuhan berikan kami hari yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami untuk memuji menyembah Engkau di rumah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Biar pada waktu mereka mendengar, mereka diberkati dan mereka akan dikuatkan. Kami menolak segala kuasa iblis apapun yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari Kamis yang lalu kita baru saja memperingati atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, saya ingin meminjam kata-kata seorang hamba Tuhan yang dia berkata seperti ini. Adalah menjadi satu kesia-siaan jika Yesus yang telah bangkit itu tidak naik ke surga. Sama seperti menjadi kesia-siaan kematian Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Nah saudara, sangat penting kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini ke surga. Maka oleh itu saudara, saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertajuk Yesus yang telah naik ke surga. Teks pembacaan yang saya ambil adalah diambil daripada teks pembacaan yang kedua yang telah dibacakan oleh pembaca Alkitab tadi. Nah saudara yang saya kasihi yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga itu saudara, itu sama pentingnya sama dengan kebangkitan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga itu sama pentingnya dengan kelahiran Yesus Kristus sendiri. Saya kadang-kadang heran ada ramai orang yang gagal memperingati kenaikan Yesus ke surga. Ada makna tersendiri, ada maksud tersirat, bahkan ada message yang Tuhan telah sampaikan, ada janji yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita semua sewaktu dia terangkat ke surga, saudara. Makanya secara singkat, ada 2 perkara yang Tuhan telah janjikan, yang Alkitab telah janjikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita semua.
pada waktu Yesus naik ke surga. Saudara, yang pertama, kalau kita lihat pada waktu Yesus naik ke surga, dia berkata dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga, dia berjanji seperti ini, Roh Kudus itu akan turun ke atas kamu. Nah saudara, mengingat kembali, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yang dikatakan oleh Yesus dalam Alkitab ini, dalam petikan ini, itu adalah Roh Kudus. Jelas firman Tuhan berkata, Yesus berkata seperti ini, kalau aku tidak naik, penghibur itu tidak akan turun. Kalau aku tidak naik, Roh Kudus itu tidak akan turun. Makanya saudara, sangat penting sewaktu kenaikan Yesus ke surga, dia menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan dicurahkannya, bukan saja kepada murid-muridnya, tapi saya percaya itu juga dicurahkan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Semasa Yesus berada di bumi ini, murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Dan terjadi satu pemisahan pada waktu Yesus mati. Ternyata pada waktu Yesus mati, murid-muridnya semua berterpiaran, semua lari karena ketakutan. Tapi berbeda dengan perpisahan yang kedua ini saudara. Pada waktu Yesus naik ke surga dan dia menjanjikan Roh Kudus, ada pengharapan yang diberikan. Murid-muridnya sepertinya diberikan kekuatan dan mereka pegang pengharapan itu. Mereka yakin bahkan ketakutan tidak ada di dalam kehidupan mereka, tidak ada di dalam hati mereka. Saudara, kita harus bersyukur karena Yesus naik. Waktu Yesus bekerja di bumi ini secara fisik telah selesai. Waktunya Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus ingin supaya saudara dan saya itu dipenuhi. Roh Kudus mau memenuhi kita, supaya kita berani. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 ini dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Saudara, sekali lagi saya katakan, waktu Yesus bekerja di bumi ini secara fisik setelah selesai. Sekarang saudara, giliran saudara dan saya untuk bersaksi. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Yesus tahu untuk bersaksi kepada orang lain itu kadang-kadang memerlukan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu diperoleh melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memberikan kita kuasa, keberanian untuk bersaksi kepada orang lain. Saya masih ingat saudara khotbah saya minggu lalu bercakap tentang terus bersaksi. Saudara, saya mendorong jemaat Tuhan, mari izinkan kehidupan kita ini terus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dia yang berkuasa, dia akan memenuhi kita. Dalam ayat yang Yohanes pasal 16 ayat 17 tadi, dia berkata seperti ini, bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur yang akan datang kepada kita. Saudara, saya yakin percaya pada waktu Yesus berkata-kata seperti ini, dia menyadari kadang-kadang kita merasa lelah. Kadang-kadang kita melayani, kita merasa takut. Kadang-kadang kita merasa kecewa. Maka sangat penting saudara, Roh Kudus itu. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian.
Roh Kudus akan memberikan kita semangat. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak akan turun. Saya mendorong jemaat Tuhan, mari minta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus setiap waktu. Perkara yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan di sini, kalau saya ingin bacakan dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Pada waktu itu Yesus terangkat ke surga dan awan menutupinya. Dan pada waktu itu ada malaikat Tuhan berbicara kepada murid-murid Yesus, dan malaikat itu berkata seperti ini, ayat yang ke-10 hingga ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, melalui kata-kata malaikat ini ada dua perkara yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, saudara, melalui ayat ini janji firman Tuhan, Yesus akan datang kembali. Firman Tuhan berkata, seperti mana kau melihat dia naik dengan cara yang sama. Saudara boleh bayangkan, pada waktu Yesus terangkat dan awan mulai menutupinya, malaikat Tuhan berkata, dengan cara yang sama Yesus itu akan datang kembali ke bumi ini. Kita sedang menanti kedatangan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, dia yang terangkat, Yesus ini yang terangkat ke surga. Surga itu nyata, saudara. Surga itu nyata untuk kita. Ada ramai kepercayaan, ada ramai yang mengaku Kristen tapi tidak percaya adanya surga. Tapi melalui petikan ini saya mau katakan bahwa surga itu nyata. Surga itu ada. Firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Haleluya, saudara. Saya ingin membaca satu petikan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 hingga ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ayat ketiga. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, dengan jelas Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Pada waktu Yesus terangkat ke surga, tugasnya di bumi selesai. Giliran saudara dan saya untuk terus bekerja di bumi ini. Apa tugas Yesus selepas itu, saudara? Saudara, selepas itu Yesus naik ke surga. Alkitab berkata, dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara, ini berita baik untuk saudara dan saya. Setiap kita, yang tua, yang muda, Yesus menyediakan kediaman bagi kita. Saudara, itu sangat kita nanti-nantikan. Yesus terangkat ke surga dan menyediakan sesuatu yang indah untuk saudara dan untuk saya. Saudara, ada dua pertanyaan untuk menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Pertanyaan pertama, apakah kehidupan saudara benar-benar dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertanyaan yang kedua, jika Yesus datang kedua kali, apakah saudara benar-benar telah bersedia? Dua perkara ini saya ingin tinggalkan untuk saudara renungkan bersama-sama. Karena pada waktu Yesus naik, dua perkara ini yang janji ini yang ditinggalkan. Janji yang pertama, dia akan memberikan Roh Kudusnya. Dan janji yang kedua, dia akan datang kembali.
Saudara, saya mendorong jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan. Bagi saudara yang berkata, saya tidak tahu apakah kehidupan saya dipimpin oleh Roh Kudus, datang kepada Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus-Nya. Bagi jemaat Tuhan yang berkata, saya sepertinya kurang persiapan kalau Yesus datang kedua kali, saya tidak tahu apakah saya telah siap atau tidak. Saya akan berdoa untuk saudara, supaya kalau Yesus datang hari ini, saudara dan saya akan terangkat bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Kami bersyukur melalui kenaikan-Mu ke surga. Engkau menjanjikan penghibur bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu, tapi Engkau menjanjikan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kuasa untuk melayani, untuk bersaksi. Engkau juga berjanji akan datang kembali Tuhan. Pada waktu Engkau telah menyediakan segala sesuatu di surga, Engkau akan datang kembali dan mengangkat kami. Tuhan, firman-Mu ini benar, iya dan amin. Makanya Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus bagi semua jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Meteraikan firman Tuhan itu dalam hati kami masing-masing, supaya bukan saja kami mendengarnya, tapi kami juga melakukannya, Bapa. Mari Tuhan, jamah semua jemaat Tuhan. Jamah semua jemaat Tuhan di tempat ini. Jamah semua jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Terpuji dan termulia nama Engkau Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Bertemu lagi kepada semua jemaat Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan, secara khusus yang berkaitan dengan kebaktian pada minggu hadapan 31 hari bulan Mei. Pada minggu hadapan ada dua perkara yang akan terjadi. Yang pertama ialah minggu hadapan kita akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus secara online. Oleh itu, semua ahli keluarga, secara khusus ketua keluarga, perlu menyediakan beberapa bahan-bahan sebelum kebaktian diadakan. Nah, ada beberapa perkara. Yang pertama itu ialah ketua keluarga atau keluarga harus menyediakan minuman ataupun air berperisa buah-buahan seperti ini, samana rebena. Untuk di sini saya menggunakan minuman sirap rose. Jadi ini boleh digunakan. Seterusnya perlu juga ada sebuah gelas. Dan gelas ini sudah ada air
air rose tadi yang telah dibancu, dan kemudian perlu ada sebuah pinggan. Sebuah pinggan yang tempat meletakkan roti, dan roti ini adalah roti apa saja yang boleh didapatkan di kedai, tapi roti yang disediakan haruslah mencukupi untuk semua ahli keluarga. Tidak boleh lebih. Kalau ada lebih, harus dihabiskan waktu perjamuan kudus itu. Dan sebuah pinggan. Dan semua ini harus diletakkan di atas meja yang telah dilapis dengan kain putih dan disusun dengan baik. Kemudian ada selai kain putih yang digunakan untuk menutup perjamuan kudus ini. Apabila saya mengarahkan untuk perjamuan kudus itu diedarkan, maka ketua keluarga bertanggung jawab untuk mengedarkan perjamuan itu. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah minggu depan merupakan pesta keamatan untuk semua suku kaum Kadazan Dusun di seluruh Sabah. Maka saya mendorong untuk semua, kalau boleh, bagi mereka yang akan melayani pada minggu hadapan, mereka akan memakai pakaian tradisi. Kalau ada di antara jemaat yang ingin membuat rumah terbuka, saya percaya pihak kerajaan juga tidak menghalang. Yang penting tidak melebihi 20 orang dalam setiap rumah. Jadi yang terakhir dari saya juga mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada semua keluarga-keluarga kamu yang beragama Muslim. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk saat ini, waktu ini ya Tuhan, kami dapat berdoa bersyafaat. Tuhan, Allah Bapa kami syurga, kami tahu keadaan dunia sekarang ini ya Tuhan, di mana dalam keadaan yang merisaukan, dalam penyakit COVID-19 ini ya Tuhan, Bapa kami percaya Engkau masih memerhatikan kami ya Tuhan, penjagaan-Mu terhadap kami ya Tuhan tidak pernah lepas. Bapa kami syurga, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan terhadap dunia ini, terhadap Malaysia, terhadap Lahadatu, terhadap kami, semua jemaat-Mu di paroki St. Stephen ini ya Tuhan. Bapa kami syurga, kami mohon perlindungan-Mu, penjagaan-Mu ya Tuhan terhadap kami dalam musim-musim wabah ini ya Tuhan. Bapa kami syurga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk saat ini ya Tuhan, kami akan terus mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di seluruh paroki kami, baik di paroki kami maupun di seluruh diosis serta seluruh dunia. Biarlah ya Tuhan, kami terus berharap, bersandar dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, melalui COVID-19 ini ya Tuhan, kami dapat mendekatkan diri kami lagi kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun kami tidak dapat datang ke rumah ibadah kami, ke gereja-gereja kami, tapi ya Tuhan, kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan, karena kami percaya dimanapun kami berada Engkau hadir. Dimana 2-3 orang berkumpul, dimana 2-3 orang percaya berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini, waktu ini ya Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu dan juga kasih karunia-Mu tidak pernah lepas daripada kami. Bapa kami syurga, kami berdoa, kami menyerahkan semua ini ya Tuhan, hanya melalui nama-nama Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami. Amin. Saudara, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.